terangnya tuh di mana. Oke, Karena ini posisi saran aku saya. gelap, posisi aku lagi di gelap, bukan berarti aku ingin naik ke atas ini untuk dicela ya, tapi aku ingin mencari terang. Ya, kesaksian seorang mualaf kehilangan terang, kehilangan damai sejahtera, kehilangan jalan keselamatan, ya, dan dia disadarkan oleh seorang murtadin sehingga ada rasa haus yang begitu tinggi, yang begitu dalam, sehingga rindu untuk kembali kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dia ini sama seperti anak yang terhilang. Ya, karena di dalam Alkitab ada perumpamaan anak yang terhilang, yang berfoya-foya menghabiskan hartanya, lalu kemudian sampai makan ampas makanan babi. Namun pada akhirnya dia kembali kepada bapaknya dan dengan minta walaupun hanya menjadi seorang pelayan, itu sudah syukur. Tetapi justru sebaliknya dia disambut oleh Bapa dengan penuh kasih dan pesta. Nah, itu yang bisa kita sematkan kepada saudara kita yang satu ini. Nah, seperti apa ceritanya, mari kita simak sampai selesai dan jangan lupa untuk berkomentar. Amin. Terangnya tuh di mana? Oke, Karena ini posisi saran aku saya. gelap, posisi aku lagi di gelap, bukan berarti aku ingin naik ke atas ini untuk dicela ya, tapi aku ingin mencari terang. Aku Tuhan posisi Yesus lagi di bersabda, gelap. Kak Rosalia, Tuhan Yesus bersabda di Yohanes 8 ayat 12, Akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi ada dalam terang hidup. Nah, Tuhan Yesus menyatakan seperti itu, percayalah kepadanya, kamu berada dalam terang. Makanya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak berada dalam kegelapan. Bahkan arti gereja itu tahu artinya gereja apa? Kitalah gereja, kakak. Di mana arti gereja itu adalah telah dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Karena apa? Kita sekarang ada dalam terang. Terangnya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itulah terang dunia. Tuhan Yesuslah sinar kasih kita. Bahwa nanti juga di dalam kerajaan surga, ya, di Wahyu 21, ketika Tuhan Yesus datang di akhir zaman, Dia akan memasukkan kita ke langit baru dan bumi baru. Di sana tidak ada lagi matahari, Kak. Karena apa? Tuhan Yesus itu terang kita. Dialah sinar kasih kita, yang bersama-sama dengan kita, bahagia bersama dengan kita. Kakak mencari terang. Tuhan Yesus berkata, Akulah terang dunia, percayalah kepadaku. Nah, Tuhan sudah berkata seperti itu. Makanya Kak, saya sarankan kakak baca Alkitab, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saya percaya kalau kakak baca Alkitab, Kak, pikiran kakak akan terbuka. Bacalah dengan sungguh-sungguh kalau kakak mau mencari terang, karena tidak ada terang di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihimu, Kakak Rosa. Saya percaya ya, Kakak Rosa naik ke sini bukan suatu kebetulan, tetapi karena Tuhan Yesus mengasihimu. Oleh karena itu kami menganjurkan ya, kamu bacalah Alkitab, kamu mencari terang. Itu tadi saya kasih satu ayat, Yohanes 8 ayat 12. Tuhan Yesus bersabda, Akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi ada dalam terang hidup. Nah, percayalah kakak ke gereja, ya, ingatlah bahwa kasih Tuhan itu sangat menyentuh hati kita. Nah, kalau kakak baca Alkitab, kakak akan bisa nangis. Karena apa? Firman Tuhan itu menyentuh hati kita. Saya itu kalau bernyanyi, berdoa, saya itu menangis bukan karena saya sedih, tapi tersentuh hati saya. Loh, siapakah aku ini? Saya ini hanyalah sampah, tapi kok Tuhan Yesus sangat mengasihi saya, kan gitu. Siapakah aku ini, Tuhan? Kok Engkau sangat mengasihi saya, orang yang hina dina ini? Tetapi Tuhan selalu menyatakan, aku selalu mengasihimu, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itulah kasih Tuhan Yesus itu yang tidak akan bisa dibandingkan dengan apapun. Makanya ada lagu karya terbesar ya, karya terbesar dalam
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta. Ya, itu silahkan nyanyikan kakak. Aku sebenarnya kangen Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus mengasihimu kakak cantik. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kakak ya. Walaupun kakak berpaling daripadanya, Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan ya Pak. Sekali-kali pun kakak berpaling, sejauh apapun kakak berpaling, Tuhan Yesus itu pasti akan menunggu kakak untuk kembali. Ya, semoga dengan ini kakak dipertemukan kembali ke dalam pangkuan gereja Katolik ya, atau paling tidak kakak kembali lagi untuk percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin, amin. Semoga Rosa. Amin. Amin, amin, haleluya. Bukan semoga kak, Tuhan Yesus sangat mengasihi kakak ya. Di sini saya hanya memberikan saran ya, karena tadi kan kakak yang typing ya, tolong saya. Loh, makanya saya naikkan. Rosa mana? Saya mau naikin. Jadi jangan ada yang menyangka ya, wah maka kakak Mikan atau apa. Ini kakak Rosa loh yang bilang, tolong saya. Ya makanya saya naikin beliau. Nah kakak Rosa, di sini tidak ada suatu kebetulan. Sebelum saya pun live, saya selalu berdoa meminta kepada Tuhan Yesus supaya menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Saya berdoa, Tuhan Yesus selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah kamu adalah jiwa yang terhilang, telah ditemukan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus. Percayakah engkau Rosa? Bahwa Tuhan Yesus telah menemukan engkau. Betul. Pada saat aku heran pun aku bingung kak. Siapa yang aku sebut, siapa yang aku panggil. Sebenarnya dalam hatiku aku pengen panggil Tuhan Yesus, tapi aku hanya memanggil ibu sama mama aku aja. Jadi apa ya, gak nemu. Aku bingung. Kalau aku pindah, aku pasti dikucilin sama agama tersebut. Kalau aku bertahan, aku nggak dikucilin. Itulah dunia. Kenapa aku bisa pindah? Karena mereka ngucilin aku. Kakak Rosa, Tuhan Yesus menyatakan, aku nggak punya teman. Aku Katolik, aku nggak punya teman. Gak apa-apa kak ya. Kak perlu diingat bahwa Yesus sendiri mengatakan jika engkau mau mengikut aku, engkau harus sangkal dirimu dan memikul salib. Dan itu juga konsekuensi yang sama yang aku rasakan ya kak ya. Awalnya aku dikucilkan, awalnya aku dibenci, tetapi sekarang dalam iman aku makin bisa mewartakan kasih Tuhan. Dibuktikan bahwa keluarga sekarang, aku ini ya kak ya, keluargaku dulu menolak loh kak. Sampai dulu aku mau diusir, selalu ditahan-tahan kak. Ini aku betul ya teman-teman ya. Aku disampir diusir Kak Rosa sama ya. Aku dikucilin teman-teman gara-gara udah nggak sholat lagi, udah nggak ngaji lagi dan segala macamnya. Tapi kemudian Tuhan Yesus menyelamatkan aku. Aku dipertemukan dengan orang-orang baik, yang lebih mengerti. Dan kemudian Tuhan Yesus menambahkan hikmat tambahan lainnya. Bonusnya apa? Saya juga diterima lagi oleh keluarga, bahkan keluarga saya juga merestui yang tadinya tidak merestui saya menjadi pengikut Kristus ya. Mereka justru menemukan saya lebih baik loh kak, 180 derajat ya. Jadi kak, jangan khawatir ya, segala apapun itu ya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita ya. Kak Mikana mungkin boleh didoakan dulu kak ini, Kak Rosalia ya. Kak Rosa ya. Ya, Kak Rosa, Tuhan Yesus sudah menyatakan barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Artinya sebelum engkau mengatakan, wah nanti aku akan dikucilkan, Tuhan Yesus sudah tahu saudariku bahwa mengikut Tuhan Yesus itu memang berat. Kita akan dikucilkan, mungkin dibenci atau apa gitu. Tapi ingat, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat. Siapa yang setia, siapa yang mau tetap bersama dengan Tuhan Yesus, dia akan selamat. Tuhan Yesus mengasihimu Kak Rosa. Engkau adalah jiwa yang terhilang, tetapi Tuhan Yesus datang untuk menghampirimu, untuk memelukmu, untuk merangkulmu, karena dia sangat mengasihimu saudariku.
Saya percaya di hatimu itu sebenarnya sangat cinta Tuhan Yesus, tapi oleh karena keadaan. Nah, Tuhan Yesus maklum akan semua itu. Karena tidak ada seorang pun manusia yang sempurna, semua punya kekurangan. Saya pun pernah tersesat, tetapi saya kembali kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi saya yang hina dina ini, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus juga sangat mengasihimu, Kakak Rosa. Amin. Baik, Ya, Kak Rosa. Ya, bagaimana Joseph? Iya, boleh saya doakan Kak Rosa ya. Semoga Oke, Kak sebentar. Rosa kembali lagi ya. Ya. Kakak Rosa, percayakah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu, saudariku? Percaya. Haleluya. Izin kami boleh berdoa buat Rosa? Boleh. Baik, teman-teman, kita doakan Kak Rosa ya. Ingat, kita jangan menghakimi, karena siapapun pernah melakukan kesalahan atau mungkin ketidaktahuan, tetapi percayalah Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, termasuk Kak Rosa ini. Baik teman-teman, kita bersatu dalam doa ya. Apa Joseph saya yang mendoakan apa bagaimana? Boleh, terserah Kak. Oke. Baik, mari kita bersatu dalam doa ya. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di sini ada saudari kami Rosa Lia. Dia ingin meminta naik di room ini Tuhan Yesus, dan dia sudah naik dan sudah mencurahkan isi hatinya dan apa yang sudah dialaminya. Tuhan Yesus, Kak Rosa naik ke room ini bukan suatu kebetulan, tetapi ada rencana yang indah yang Engkau nyatakan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus, dia sudah mengakui Tuhan, di dalam kehilangan arahnya, dia menjadi jiwa yang terhilang. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi Kak Rosa. Tuhan Yesus, tolong Kak Rosa Tuhan, jamah hatinya, bawalah dia kepada terang yang ajaib. Kak Rosa mengatakan dia ingin mencari terang, tetapi Engkau bersabda, akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi ada dalam terang hidup. Oleh karena itu ya Bapa, bawalah Kak Rosa kepada terang-Mu yang ajaib. Nyatakanlah kemuliaan-Mu di dalam hidupnya. Jamah hatimu Tuhan, jamah hatinya Tuhan, limpahkan damai sejahtera di dalam hati Kak Rosa ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon Tuhan, belas kasihanilah Rosa, ampunilah segala dosa-dosanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang tetap menjaga dan melindungi Kak Rosa ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Bapa, tolong Kak Rosa ya Tuhan, supaya dia betul-betul menyatakan cinta kasih-Mu kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan ini Tuhan. Berkatilah Kak Rosa dan keluarganya ya Tuhan. Berikanlah dia keteguhan hati, iman yang teguh ya Tuhan, supaya dia datang kepadamu betul-betul dengan kesungguhan hatinya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik. Ya, amin. Oke, silakan Joseph, ada yang mau disampaikan? Iya Kak, semoga ya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Kak Rosalia selalu ya Kak ya. Ingat ya Kak ya, semoga semua pergumulan yang Kak Rosalia saat ini sedang rasakan ya, sedang alami, tidak akan mungkin jika Tuhan tidak melihat itu. Tuhan selalu melihat dan membantu Kak Rosalia ya Kak Rosalia. Semoga Kak Rosalia dengan ini ya semakin dimantapkan untuk kembali lagi kepada Yesus Kristus dan kepada pangkuan Gereja Katolik yang satu, kudus dan apostolik ya. Semoga Kak Rosalia juga semakin diteguhkan dan dikuatkan ya Kak Rosalia. Semoga Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. 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 Rosa, percayalah Tuhan sangat mengasihimu, saudariku. Mohon baca Alkitab saja dulu ya, Matius sampai Wahyu. Baca-baca aja dulu. Jangan takut kalau kamu dikucilkan atau apa gitu ya. Itu memang resiko yang kita tanggung. Tapi ingat, selama kita di dunia ini, semua orang juga punya masalah. Ya, tetapi ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita ada bersama-sama dengan Dia. Itu tadi, kamu ingin mencari terang, ya
Tuhan sudah menyatakan, akulah terang itu, datanglah kepadaku, percayalah kepadaku. Nah, begitu Kakak Rosaya, terima kasih sudah naik ke sini, sudah bertanya. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Yes, baik, luar biasa cara Tuhan menjamah seseorang. Tuhan begitu mengasihi semua orang, dan Tuhan tidak pernah ingin untuk manusia yang dikasihi, yang diciptakan seturut dengan gambarnya itu menjadi binasa. Ya, Tuhan rindu atau Yesus rindu semua orang diselamatkan. Namun manusia ini terkadang memilih jalannya sendiri, tidak menuruti perintah Bapa. Ya, manusia hanya karena jodoh tinggalkan Yesus. Manusia hanya karena pekerjaan, hanya karena uang, duit, lalu kemudian tinggalkan Yesus. Jadi ibarat kalau kita sayang seseorang yang begitu sangat kita sayang, lalu kemudian dia berpaling ke hati yang lain, tentu sangat mengecewakan. Apalagi Tuhan yang begitu mengasihi kita, siang malam Dia jaga. Tetapi ajaibnya Tuhan kita bahwa Tuhan tidak seperti manusia, pendendam, kurang kasih, terbatas. Namun Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus tidak terbatas, kasih-Nya itu luas dan kasih-Nya itu sangat-sangat dalam. Ya, Dia mengasihi kita semua, khususnya kita juga yang ada di channel ini juga yang sedang menonton. Tuhan sangat mengasihi Anda, Tuhan mengasihi saya. Dia mengasihi keluarga kita, mengasihi dan memberkati kita. Jadi apapun profesi dan pekerjaan kita hari ini, kondisi kita, Tuhan mengasihi kita dan Tuhan memberkati kita. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga ucapkan terima kasih buat teman-teman, saudara-saudara yang memberikan super thanks. Kami tidak membalas doa kami. Tuhan kiranya membalas semua kebaikan Bapak Ibu semua. Dan biarlah penginjilan ini terus meluas, dapat didengar oleh semua orang, khususnya mereka yang belum mendengar Injil, mereka yang takut untuk mengakui iman baru mereka di dalam Yesus, bisa dengan kesaksian-kesaksian yang ada di channel ini dapat membuat mereka berani untuk ambil tindakan untuk mengakui iman baru mereka di hadapan keluarga. Ya, memang awalnya berat, tetapi pada akhirnya akan ada damai sejahtera yang sangat luar biasa yang diterima daripada Tuhan Yesus. Bisa dengan mengakui justru akan membawa keluarga kita kepada Tuhan. Tanpa mengakui iman kita di hadapan keluarga, maka akan sulit sekali kita menyelamatkan keluarga. Oke, baik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.